Kita dengar suara azan berikutnya di sebelah sana. Jadi ada dua lokasi yang bersahut-sahutan. Inilah azan di Masjid Hagia Sophia. Kita dengarkan di sini. Seperti di Hui People School yang pernah saya kunjungi, itu masjidnya besar. Untuk pemerintah bisa masuk ke Hui People School itu, karena Hui People School itu ada sekolah Islam, sekolah Muslim termahal dan digandrungi masyarakat. Dari manapun masyarakat ingin masuk, pasti ke sekolah itu dulu. Nah, pemerintah itu tidak bisa masuk, tetapi setelah politik membantu, ada bantuan kayak di Indonesia itu seperti BOS gitu, bantuan operasional sekolah gitu. Begitu masuk, barulah pemerintah masuk ikut menata dan keluarlah aturan tidak boleh ada salat Jumat berjamaah. Kalau sholat boleh, dan pelajaran agama Islam di kelas-kelas di Cina itu, di negara Cina itu tidak, walaupun itu sekolah Muslim, hanya menyediakan perpustakaan saja. Di situ ada buku-buku Islam. Hanya itu yang diperkenankan setelah pemerintahan masuk. Nah sekarang kekuatan di Indonesia itu diganggunya itu oleh buzzer. Terlebih penggunaan buzzer untuk tujuan tertentu masih marak dan kerap kali mengundang perdebatan, terutama mengenai cara kerja buzzer, termasuk cara kerja buzzer di medsos. Ya, kita tonton aja videonya sebagai contoh ya. Seperti Pak Ade Armando, Abu Janda dan kawan-kawan ya, itu diantaranya. Tapi tidak pernah menyebutkan kalau Saifuddin Ibrahim juga termasuk buzzer sebenarnya. Tapi bukan untuk negara, justru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban di dunia ini, di abad modern terutama sekarang ini, tidak bisa dilepaskan daripada peradaban Islam. Di mana ilmu-ilmu kedokteran, ilmu politik, ilmu sosial itu sesungguhnya ada di Islam di Timur Tengah pada saat itu, walaupun pada akhirnya dibalik ya, ketika buku-buku perpustakaan dihancurkan dan diambil ke Eropa untuk yang bisa diterjemahkan, yang lainnya dibakar dan dibuang ke Laut Hitam. Tapi bukan itu yang akan kita bahas kali ini, yaitu perkembangan Islam abad ini yang mempengaruhi di perpolitikan Indonesia. Mulai Turki, ketika Mustafa Kemal Atatürk yang berkuasa hingga tahun 1934. Namanya adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha ya. Seorang perwira militer yang negarawan Turki, memimpin revolusi negara pada saat itu. Ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Hadirin sekalian, penonton channel YouTube Waglo Gubuk Apung, pada masa kepemimpinan beliau itu, kebudayaan Barat berkembang begitu pesatnya, menggantikan hukum-hukum Islam yang ada selama Kesultanan Turki Ottoman sekian lamanya di sana, dan mulai dihapus bertahap sedikit demi sedikit. Dan kita dengarkan kadang-kadang azan berbahasa Arab berikut ini ya. Sedikit demi sedikit, dan kadang-kadang ekstrim seperti pelarangan azan berbahasa Arab harus berbahasa Turki begitu. Inilah contoh azan di Turki saat ini setelah kembali ke dalam bahasa Arab. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ini akan berpengaruh
atau dapat kita baca apa yang terjadi di Indonesia karena abadnya beda. Sekarang kan eranya era digital, di mana kita ketahui bahwa eranya medsos pada saat ini, kita ketahui musimnya buzzer ya. Buzzer di Indonesia begitu mewarnai. Mungkin ini juga hampir setara dengan perpolitikan ketika berkuasanya Mustafa Kamal Atatürk tadi. Karena abadnya beda ya. Sebenarnya mungkin kalau kita banding-bandingkan, tampak buzzer ini lebih kejam ya. Kembali ke Turki. Sebelumnya ada pengubah dunia, tatanan dunia yang boleh dikatakan ekstrim ya. Islam seolah-olah akan bangkit lagi ketika berkuasanya Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan adalah seorang politikus Turki yang menjabat sebagai presiden sejak 2014 ya, belum lama ya. Sebelumnya ia menjabat Perdana Menteri Turki sejak 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia menjabat Perdana Menteri Turki sejak 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin AKP atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai tokoh muslim kedua paling berpengaruh di dunia. Ini ada di Google ya, kalau kita buka lebih detailnya, yang penasaran boleh urutan-urutannya siapa saja, tapi kita di sini sedang bicara Erdogan. Erdogan terpilih sebagai wali kota Istanbul dalam pemilu lokal pada 27 Maret 1994. Dia dipenjara, ini masa pahit ya, dipenjara pada 12 Desember 1997, padahal kan masalahnya sepele sekali, yaitu karena masalah puisi. Kalau pada saat dulu, pada saat berkuasanya Mustafa Kemal, itu yang dipenjara atau bahkan dibunuh itu karena melantunkan azan berbahasa Arab. Tetapi ternyata Erdogan itu karena masalah puisi. Oke, Erdogan terpilih sebagai wali kota Istanbul pada tahun pemilu 1994 dan dipenjara gara-gara masalah puisi. Masalah puisinya itu ya memang berhubungan dengan politik ya. Setelah 4 bulan di penjara, akhirnya Erdogan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan. Dalam kurung ini tertulis AKP ya. Pada tanggal 14 Agustus 2001, dari tahun pertama AKP menjadi gerakan politik terbesar yang didukung publik di Turki. Jadi yang namanya perpolitikan itu bertahap. Konon Erdogan itu bertahapnya itu karena beliau merupakan kelompok pengajian kecil-kecil di rumah-rumah itu di seluruh Turki itu, walaupun pemerintahan sekuler begitu kuatnya, tapi pengajian-pengajian di dalam rumah bergerilya itu tetap berjalan, walaupun tidak berpolitik, tetapi pengajian itu terus berjalan dari rumah ke rumah begitu. Ada kelompok-kelompok pengajian. Menurut dalam kisahnya seperti itu. Pada pemilihan umum tahun 2002, AKP memenangkan 2/3 kursi di parlemen. Luar biasa ini kan. Membentuk pemerintahan partai tunggal setelah 11 tahun. Wih. Luar biasa ya, dari gerakan-gerakannya itu seperti itu. Nah, kembali sekarang, perpolitikan itu memang
mirip-mirip ya. Kalau sekarang gerilya di Indonesia itu lewat buzzer. Kalau di sana di Turki pada saat itu ya kemenangan orang-orang Islam itu diantaranya lewat pengajian yang rutin terus begitu. Makanya kalau di RRC atau di Hong Kong itu sholat Jumat saja tidak boleh berjamaah. Seperti di Hui People School yang pernah saya kunjungi, itu masjidnya besar. Untuk pemerintah bisa masuk ke Hui People School itu, karena Hui People School itu ada sekolah Islam, sekolah Muslim termahal dan digandrungi masyarakat. Dari manapun masyarakat ingin masuk, pasti ke sekolah itu dulu. Nah, pemerintah itu tidak bisa masuk, tetapi setelah politik membantu, ada bantuan kayak di Indonesia itu seperti BOS gitu, bantuan operasional sekolah gitu. Begitu masuk, barulah pemerintah masuk ikut menata dan keluarlah aturan tidak boleh ada salat Jumat. Bahasa Inggris. Adalah Istana Topkapi dan ini adalah Masjid Hagia Sophia yang keluarlah aturan tidak boleh ada salat Jumat berjamaah. Kalau sholat boleh, dan pelajaran agama Islam di kelas-kelas di Cina itu, di negara Cina itu tidak, walaupun itu sekolah Muslim, hanya menyediakan perpustakaan saja. Di situ ada buku-buku Islam. Hanya itu yang diperkenankan setelah pemerintahan masuk. Nah sekarang kekuatan di Indonesia itu diganggunya itu oleh buzzer. Apa itu buzzer? Saya ambil nih dari Kompas ya. Apa itu profesi buzzer? Buzzer artinya apa? Apa fungsi dari buzzer? Apa itu pekerjaan buzzer? Pertanyaan semacam itu rupanya kerap mencuat di kalangan masyarakat. Terlebih penggunaan buzzer untuk tujuan tertentu masih marak dan kerap kali mengundang perdebatan, terutama mengenai cara kerja buzzer, termasuk cara kerja buzzer di medsos. Ya, kita tonton aja videonya sebagai contoh ya. Seperti Pak Ade Armando, Abu Janda dan kawan-kawan ya, itu diantaranya. Tapi tidak pernah menyebutkan kalau Saifuddin Ibrahim juga termasuk buzzer sebenarnya. Dia adalah buzzer yang dibiayai oleh kelompok-kelompok tertentu. Mari kita dengarkan salah satu contoh kinerja ya dari buzzer itu. Menggembarkan ini, keluarga pengusaha Akiditio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Bukan 2 miliar loh, 2 triliun rupiah. Uang semua, nggak pakai pasir. Karena itulah saya senang dengan teladan keluarga Akiditio. Ini jadi satu lagi tambahan contoh yang bisa saya gunakan untuk menantang kelompok-kelompok muslim pribumi yang suka sekali menjelekan Tionghoa. Saya akan bilang, ini sumbangan pengusaha Tionghoa. Mana sumbanganmu? Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, Pak Ade Armando yang saya hormati. Anda mungkin sudah dengar ya berita menggembarkan ini. Keluarga rasis yang berdonasi, tapi masih melihat siapa yang harus dibantu. Hadirin sekalian, menurut MH Ainun Najib, Indonesia itu sebenarnya perpolitikannya bisa mengalahkan Rusia, Amerika, Jepang dan sebagainya. Namun hanya tinggal menunggu waktu katanya. Mari kita tonton ya video berikut ini. Demikian barangkali sebagai bahan gambaran.